Well, I haven't heard from you in quite a while. Should I go like this? Leave it up to you. Di awal film kita diperlihatkan pria bernama Solihin yang baru aja tersadar akibat bokabok pesta bujang bersama dua gadis semalaman. Di mana si Solihin kesiangan dan sudah ditunggu mamahnya yang masih bohai di sebuah warung kopi. Hey, we gotta go. I am late for brunch. Everybody hang on. Si Solihin merupakan anak manja yang suka poya-poya ngabisin duit mamahnya aja. Walaupun begitu, kelak dia akan jadi pewaris utama perusahaan tuak milik mamahnya. Di sana si Mama Guri memberikan sebuah misi untuk memenangkan acara pelelangan kebun anggur yang ada di kota Yogyakarta. Namun tak lama dari itu, si Solihin bertemu mantan tunangannya yang masih marah karena pernah jadi korban tersakiti. One could rightfully argue being married to me would be... Singkat cerita, setelah perjalanan yang cukup jauh, si Solihin pun tiba di kawasan kebun anggur itu. Di sana dia sempat berkenalan dan bermain skateboard bersama dua anak kecil. Dari kejauhan, si Mama Tina pun memperhatikannya hingga pada akhirnya si Mama Tina dua anak ini berkenalan dengan si Solihin. Mama Tina tak ingin jika kebun anggur sampai jatuh ke tangan perusahaan tuak yang mana itu adalah perusahaan mamahnya si Solihin. Dengan terpaksa si Solihin ini berdalih tak ada hubungannya dengan perusahaan tuak dan pura-pura jadi kuli bangunan aja agar dapat menginap di pinggir rumah si Mama Tina. Selagi si Solihin ini akan menyelesaikan pembangunan yang sempat tertunda. Karena bertemu yang gurih-gurih, si Solihin pun memasukkan si Mama Tina pada jajaran misi garapannya. This is a cute house. Thank you. I'll be right with you. Setibanya di lokasi rumah membuat si Solihin terkejut karena masih banyak yang harus diselesaikan. Pada keesokan harinya si Solihin pergi ke toko bangunan untuk membeli beberapa kebutuhan. Dari gelagatnya si pemilik toko udah tahu jika si Solihin ini hanya pura-pura jadi kuli bangunan demi mendapatkan jepitan lubang gurih si Mama Tina. Untuk itu mereka telah sepakat si Solihin akan bantu membuatkan rasa sirup marjan yang enak karena si pemilik toko akan mengikuti festival sirup marjan. Sebagai gantinya si pemilik toko membantu si Solihin untuk menyelesaikan rumahnya. Special skill, a time or two to impress a beautiful woman. Square deal. Oh, no. Slide that to the left. We'll cut out another piece for the edge. It's not quite there yet. Good fruit, super grippy. Some austere tannins, though. It's all in the process. Hari-hari pun telah berlalu, si Solihin mengajari si anak menggunakan papan seluncur. Bahkan hubungan si Mama Tina dan si Solihin pun jadi semakin dekat. Hingga pada akhirnya mereka terbawa suasana setelah mengkonsumsi sirup marjan. Dan tanpa basa-basi mereka langsung menjelajahi satu sama lainnya. Setelah segar bugar, si Solihin akan membereskan botol sirup marjan. Tak sengaja si Solihin menemukan sebuah artikel tentang perusahaan tuak yang menyatakan bahwa dahulu akinya si Solihin dan akinya si Mama Tina merupakan pemilik kebunnya. Walaupun si Solihin sempat meminta mamahnya untuk gagalkan misinya, namun mamahnya tetap bersikeras memaksa. I sent you there to do a job. Did you do it or did you not? Goodbye. Singkat cerita, dibantu si pemilik toko, si Solihin membuatkan lintasan papan seluncur untuk anak-anaknya si Mama Tina. It's awesome. They built us a snowboard ramp to practice on.
Beberapa hari kemudian akhirnya si Solihin selesai memperbaiki rumahnya. Kemudian bersama Mamah Tina dia pun pergi ke festival sirup marjan. You need to try. Hingga pada malam harinya mereka berdansa ria sambil beradu sungut di depan para pengunjung festival. Namun kebahagiaan itu tak bertahan lama, di mana si Mamah Tina dapat kabar bahwa pelelangan itu dimenangkan oleh perusahaan tuak. Si Solihin dengan bodohnya mengaku bahwa dirinya adalah pewaris perusahaan tuak. Dan gara-gara dirinya semua itu terjadi karena si Solihin telah membocorkan semua pada mamahnya. Mendengar hal itu, si Mamah Tina jadi sangat kecewa dan marah, langsung pergi dari sana. So everything was a lie? It's my mother's business. Not how I feel about you. Goodbye. Berbeda dengan si pemilik toko yang tak heran karena melihat pembawaan si Solihin yang mirip orang berada. Melalui sambungan telepon, si Solihin kembali membujuk mamahnya, namun pada akhirnya tetap gagal. Malam itu si Solihin menginap di tempat si pemilik toko hingga kemudian si pemilik toko membantu rencana si Solihin. There's like a 90% chance this goes sideways, but here's the plan. Di mana si Solihin menyamar sebagai aki-aki Santa di acara peresmian kebun anggur. Sedangkan si pemilik toko menyamar jadi pelayannya. Which table's your mom's? Di sana ada mamahnya si Solihin bersama para koleganya dan Mamah Tina pun datang bersama temannya. Is everyone enjoying themselves? Just give me 2 more seconds. Setelah kejutan itu, si Solihin meminta maaf pada mantan tunangannya yang datang ke acara itu. Kemudian si Solihin ceramah yang intinya menyatukan semua pembuat sirup marjan di daerah itu dengan label perusahaan tuak. Dan semua orang pun setuju, termasuk mamanya sendiri. Thank you so much for coming out tonight. Setelah kejadian itu, mamahnya pun memberikan misi yang baru untuk mengurusi semua pembuat sirup marjan. Dan kini mamahnya pun sangat bangga pada si Solihin. Go get your girl. But we love Dave. Di akhir film diperlihatkan si Solihin bersama keluarga barunya itu bermain ski. Dan film pun bubar. Hatur nuhun dan terima kasih untuk semuanya.